Tanpa Yunhee sadari, ternyata batu air mata tersebut menyimpan kisah dan kasih perjalanan Yunhee yang penuh warna bersama Cheng Yi. Tentu dengan melihat rekaman masa lalu yang dialaminya, ingatan Yunhee dapat kembali dengan waktu sekejap. Dan di saat inilah, Yunhee pun melesat mengeluarkan kodam Kuramanya yang telah lama tertidur. Akhirnya Yunhee dan Cheng Yi pun berhasil menyegel dan memadamkan inti api tersebut, meskipun Yunhee mengalami luka yang lumayan parah. Zhao-Ling yang melihat inti api telah berhasil dipadamkan, dirinya berupaya untuk kabur meninggalkan klan Jurang Utara. Namun tindakan kaburnya berhasil dicegah oleh Hawking dan Nona Zoe yang membuat dirinya seketika tewas. Melihat inti api yang padam tentu membuat para klan Jurang Utara sangat senang karena mereka selamat dari maut yang akan menimpanya. Tak sebatas itu, di sisi lain juga terlihat Nona Luo merasa sedih dan bahagia karena bisa melihat dan berjumpa kembali dengan Yunhee. Cheng Yi yang tak ingin kehilangan Yunhee yang kedua kalinya, ia berusaha mentransfer sisa energi spiritualnya agar Yunhee dapat segera terbangun. Master Kong Ming yang mengerti tindakan yang dilakukan Cheng Yi sangatlah membahayakan. Tentu ia menghentikannya dikarenakan Cheng Yi usai mengeluarkan kekuatan spiritual yang amat banyak. Melihat keadaan Yunhee yang sebenarnya, Master Kong Ming memberitahu Cheng Yi bahwa Yunhee telah mengalami luka bakar yang amat serius yang mengakibatkan pembuluh darahnya terpecah karena khawatir akan keadaan Yunhee. Di sisi lain terlihat Hawking menanyakan keadaan yang sebenarnya pada Cheng Yi. Disinilah ia mengatakan bahwa Yunhee belum tersadarkan diri dikarenakan luka yang dialaminya sangatlah parah. Cheng Yi yang melihat semangat Hawking dalam menciptakan obat pemusnah segel es kematian, ia sengaja memberitahu di hadapan Hawking bahwa segel es kematian tidaklah bisa dimusnahkan dengan ramuan obat-obatan, dikarenakan segel es tersebut berasal dari roh kegelapan Master Zhao Yan, di mana satu-satunya cara memusnahkan segel es kematian hanyalah satu, yakni menghancurkan dan menyegel kembali roh kegelapan Master Zhao Yan. Mendengarkan akan kenyataan tersebut, Hawking mulai merencanakan misi untuk menghancurkan roh kegelapan Master Zhao Yan yang berada di dalam istana abadi, agar Lembah Wanhua segera terbebas dari penderitaan yang dirasakan selama ratusan puluh tahun. Mendengarkan rencana dan misi tersebut, seketika Dewi Kingshan menghampiri mereka. Tentu kedatangannya tak lain untuk mengajak Hawking berkongsi melakukan kerjasama, karena Dewi Kingshan berkeinginan untuk membalaskan dendam atas perbuatan guru abadi King Ning. Dari negosiasi yang amat panjang dengan siasat yang matang, terlihat esok harinya Dewi Kingshan menantang guru abadi berduel hingga tetesan darah terakhir. Sedangkan di sisi lain di dalam ruang rahasia, terlihat Hawking melancarkan aksinya untuk memusnahkan roh kegelapan Master Zhao Yan yang berada di dalam lukisan tersebut. Dengan kekuatan spiritual api abadi yang ia kuasai, Hawking berhasil memusnahkan lukisan tersebut bersamaan dengan musnahnya roh kegelapan Master Zhao Yan. Dikira semuanya akan berakhir. Ternyata tindakan yang mereka lakukan telah diketahui sang guru abadi King Ning sebelumnya, yang membuat Dewi Kingshan terkena pukulan telak. Disebabkan guru abadi King Ning berhasil memindahkan roh kegelapan Master Zhao Yan di dalam jimat cincinnya. Melihat lukisan kesayangannya hancur menjadi abu, tentu sang guru abadi King Ning memendam amarah karena Cheng Yun telah membiarkan Hawking masuk ke dalam ruangannya karena dianggap bersekongkol dan berkhianat. Sang guru abadi King Ning mengakhiri hidup Cheng Yun dengan memusnahkan dan menarik kekuatan spiritual yang berada di dalam tubuhnya. Sedangkan di sisi lain di bawah alam sadar, Yunhee kembali dihampiri Dewi Suankin yang memberitahu bahwa saat ini Dewi Kingshan dalam bahaya. Dan benar saja, terlihat di tempat pengasingan, Dewi Kingshan dihampiri roh kegelapan Master Zhao Yan. Dikarenakan Master Zhao Yan kegelapan telah mengetahui hati dan perasaan Dewi Kingshan yang memiliki dendam amat besar. Tentu ia berusaha untuk mengelabuinya dengan imbalan ia akan membunuh sang guru abadi King Ning agar dendamnya selama berabad-abad terbayar. Mendengarkan penawaran tersebut, sang Dewi mulai terpikat untuk menjalin kerjasama dengan Master Zhao Yan demi dendamnya untuk membunuh sang guru abadi King Ning. Dan benar saja, Dewi Kingshan mengatakan di hadapan Zhao Yan kegelapan bahwa ia bersedia melakukan kongsi dengan mengorbankan tubuhnya.
Namun hal tersebut hanyalah sebuah tipuan Dewi Kingsan agar ia bisa memusnahkan roh kegelapan Master Zhao Yan bersama dengan inti roh kekuatan dirinya. Yunhei yang mengerti akan pengorbanan Dewi Kingsan sangatlah mulia. Dengan bantuan kekuatan Dewi Xuan Qin, Yunhei menghampiri Dewi Kingsan sebelum akhir kematiannya. Ya, meskipun roh kegelapan Master Zhao Yan beberapa sudah berhasil ia musnahkan, namun inti rohnya masih tersisa yang berada di dua tempat, yakni di dalam cincin sang guru abadi King Ning, serta di tangan putri abadi Sun Die. Karena misinya belumlah tercapai, di akhir kehidupannya, sang dewi berpesan pada Yunhei untuk tetap melanjutkan perjuangannya membalaskan kekejaman sang guru abadi King Ning, agar penderitaan alam istana abadi dan alam duniawi segera usai. Ketika tersadar, Yunhei menceritakan kejadian yang baru ia alami di hadapan Cheng Yi karena tak ingin terbelenggu akan penderitaan. Terlihat keesokan harinya Yunhei sengaja datang di dalam istana sang guru abadi King Ning. Tujuannya tak lain untuk memusnahkan sisa roh kegelapan yang masih tersimpan di dalam jimat cincinnya. Disinilah Yunhei mencoba merasuki pemikiran sang guru abadi dengan mengatakan bahwa ia telah mengetahui akan rahasia Dewi Xuan Qin. Mendengarkan ucapan tersebut, seketika sang guru abadi King Ning melesat mencekik Yunhei. Sesuai rencana dan siasat, Yunhei berhasil mengelabui pemikiran sang guru abadi King Ning. Di bawah alam sadar, terlihat sang guru abadi King Ning bertemu dengan Dewi Xuan Qin yang merupakan gurunya sekaligus kekasih hatinya. Karena tak ingin melihat sang guru abadi King Ning terus-terusan berbuat jahat selama ribuan tahun, Dewi Xuan Qin mencoba untuk meluruskan dan menyadarkan King Ning agar ia menyudahi perbuatan jahanam yang selama ini ia lakukan. Karena terjadi kontrak batin di alam sadar, Cheng Yi berusaha keras menyalurkan kekuatan spiritualnya agar Yunhei berhasil membantu Dewi Xuan Qin kembali ke dalam alam ilusi. Tak mudah dengan apa yang dibayangkan, di mana hati King Ning sudah dipenuhi akan rasa dendam. Bahkan dendam yang di dalam hatinya juga dimanfaatkan roh kegelapan Master Zhao Yan yang membuat Dewi Xuan Qin kewalahan untuk menyadarkan dirinya. Namun berkat hati dan ketulusan, akhirnya rasa dendam yang bersemayam di dalam hati sang guru abadi King Ning selama ribuan tahun dapat dikendalikan sang Dewi Xuan Qin. Yang pada intinya terjadi kesalahpahaman atas kematian Dewi Xuan Qin, di mana kematian dirinya tak lain disebabkan sang guru abadi King Ning lah sendiri. Karena merasa salah dan tak kuat melihat kematian Dewi Xuan Qin, ia berpura-pura untuk menjadi orang tak bersalah dan disalahkan dengan melampiaskan atas kesalahannya di masa lalu dengan membunuh semua pelatih roh lembah Wanhua agar mereka tak mengetahui akan rahasia yang ia sembunyikan selama ini. Karena nasi sudah menjadi bubur dan bubur sudah masuk ke dalam perut, tentu rasa penyesalanlah yang dapat ia rasakan selama ini. Sebab itulah, jalani hidupmu dengan penuh rancangan agar salah satu rancangan di lembaran yang engkau tuliskan dapat menjadi sebuah kenyataan. Master kegelapan Zhao Yan yang mengetahui bahwa guru abadi King Ning hatinya sudah tersadar. Ia kembali menghasut putri Sun Die dengan memberitahu bahwa Yunhei masihlah hidup. Ya, karena masih menaruh dendam yang amat dalam, tentu putri Sun Die terbakar emosi, berkeinginan yang tinggi untuk meneparkan Yunhei. Cheng yang tak ingin upaya Yunhei gagal, ia berusaha menghalau serangan putri Sun Die dengan mempertebal sihir pelindungnya. Dan benar saja, secara bersamaan terjadi sebuah ledakan yang amat dahsyat, yang berarti Dewi Xuan Qin telah berhasil menyadarkan sang guru abadi King Ning di dalam alam ilusi. Tak sebatas itu, terlihat sang guru abadi King Ning dengan seketika memegang jimat cincinnya, melepaskan kontrak dengan roh kegelapan Master Zhao Yan. Karena telah dihianati, roh kegelapan Master Zhao Yan yang mengamuk. Tentu ia akan memporak-porandakan mereka semua dengan membabi buta. Melihat kenyataan tersebut, dengan seketika Cheng Yi melesat mengeluarkan pusaka tongkat Raja Laut Timur miliknya untuk menyegel dan memusnahkan roh kegelapan Master Zhao Yan yang berada di hadapannya. Berkat upaya yang dilakukan Cheng Yi, akhirnya roh kegelapan Master Zhao Yan dapat ia lumpuhkan dengan menyegelnya ke dalam jimat cincin sang guru abadi King Ning. Dikira semuanya berakhir sampai di situ.
Putri Sundie dengan tiba-tiba menyerap energi terakhir roh kegelapan Master Zoyan masuk menyatu di dalam tubuhnya. Merasa tubuhnya menjadi sangat kuat, tentu ambisi Putri Sundie semakin besar, yang seketika ia melesatkan serangan ke arah Cheng Yi dan Yun He. Untungnya dengan sigap, guru abadi King Ning berhasil menyelamatkan mereka dengan mengorbankan sisa dari kehidupannya. Tentu, saat ini musuh terberat Cheng Yi dan Yun He tak lain ialah Putri Sundie yang di bawah kendali roh kegelapan Master Zoyan. Meskipun sedemikian, keesokan harinya terlihat Yun He bersedih mendengar kabar Cheng Yi yang tak akan lama lagi hidupnya berakhir, dikarenakan ia terkena segel es kematian akibat mengorbankan tubuhnya demi menyegel roh kegelapan Master Zoyan. Dan benar saja, di dalam gunung misterius, terlihat segel es kematian yang berada di punggung San Yue juga seketika hilang, yang menandakan bahwa roh kegelapan Master Zoyan berhasil dimusnahkan dan disegel. Namun, Master Lin merasakan sesuatu yang aneh terjadi, di mana ia merasakan lahirnya sosok iblis kegelapan yang berkekuatan overpower tiada tanding. Mendengarkan kenyataan tersebut, sang Raja King Chun menyuruh San Yue dan Lin Sun untuk keluar dari dalam gunung misterius mencari informasi akan kejadian yang sesungguhnya. Yun He yang tak ingin merasakan hidup penuh dengan rasa penyesalan, ia sengaja mengajak Chang Yi untuk segera menikahi dirinya, di mana keinginan Yun He hanyalah satu, yakni membangun rasa kebahagiaan bersama Cheng Yi walaupun hanya sesaat. Cheng Yi yang tak ingin menjadi beban dalam kehidupan Yun He, tentu dengan rasa sedih ia menolak keinginan tersebut, meskipun Yun He number one di dalam lubuk hatinya. Yun He yang kekeh dan tak ingin hidup dalam penyesalan, ia memberitahu di hadapan Master Kong Ming dan yang lainnya bahwa dirinya dan Cheng Yi akan merayakan hari spesial 3 hari mendatang. Mendengarkan ungkapan tersebut, Nona King Yao mengatakan di hadapan Yun He dan Cheng Yi bahwa dirinya akan mempersiapkan acara spesial nan sakral tersebut semaksimal mungkin. Master Kong Ming yang melihat keadaan Cheng Yi semakin hari semakin parah, ia berusaha semaksimal mungkin merawat Cheng Yi dengan mentransfer kekuatan spiritual agar Cheng Yi terselamatkan. Namun upaya Master Kong Ming hanyalah sia-sia, dikarenakan segel es kematian yang berada di dalam tubuh Cheng Yi sudah menjalar masuk ke saraf pembuluh darahnya, yang besar kemungkinan Cheng Yi akan tewas seusai acara pernikahannya selesai. Dan benar saja hari spesial yang ditunggu Yun He akhirnya pun tiba. Dengan perasaan bahagia, akhirnya Yun He dapat memiliki Cheng Yi secara sempurna. Namun rasa kebahagiaan Yun He ternyata hanyalah sesaat, dikarenakan Cheng Yi sudah tak bisa menahan segel es kematian yang sudah menjalar ke semua saraf tubuhnya. Yun He yang mengetahui akan kenyataan tersebut, tentu ia berusaha untuk tegar dan kuat, karena kehilangan seseorang yang spesial di dalam hidupnya merupakan sebuah musibah besar yang tiada tara. Tak sebatas itu, di sisi lain, akhirnya Master Kong Ming membuka suara di hadapan Nona Luo dan yang lain bahwa keinginan Yun He menikahi Cheng Yi secara cepat karena Yun He tak ingin hidup dalam penyesalan, memanfaatkan momen bahagia dan sakral bersama Cheng Yi. Walau kebahagiaan yang mereka ciptakan hanyalah seperti angin yang berhembus kencang kemudian menghilang. Putri Sundie yang saat ini mendominasi kekuatan roh kegelapan yang tiada tanding, ia kembali menghampiri Hawking di dalam lembah Wanhua. Dengan seketika Putri Sundie melesatkan serangan ke arah Hawking. Tentu saat ini kekuatan spiritual Hawking hanyalah seujung kuku baginya. Di saat inilah Putri Sundie memanfaatkan Hawking dengan menjadikan lembah Wanhua sebagai pengikut setianya untuk berperang melawan klan Jurang Utara. Sedangkan di dalam gunung misterius, akhirnya Master Lin berhasil memecahkan teka-teki akan kebangkitan iblis kegelapan. Tanpa ragu, ia mengatakan di hadapan sang Raja Abadi King Chun akan kebenaran iblis kegelapan tersebut, yang tak lain ialah Putri Sundie yang merupakan saudara perempuannya. Karena tak ingin melihat Putri Sundie semakin menggila membantai semua makhluk hidup yang ada, akhirnya kedua pengawal sang Raja Abadi King Chun memilih untuk mengorbankan kekuatan spiritual yang mereka miliki demi menyempurnakan wujud jimat sakti sang Raja Abadi. Singkat cerita, keesokan harinya ternyata sang Raja Abadi King Chun kembali menghampiri Yun He dan yang lainnya di dalam klan Jurang Utara. Disinilah
itulah sang Raja Abadi King Chun menceritakan akan kecemasannya di hadapan mereka, di mana jimat peninggalan sang Kaisar Langit untuk melawan iblis kegelapan Putri Sundie belum berhasil ia sempurnakan. Yang besar kemungkinan dirinya akan kalah dan tak berdaya melawan Putri Sundie yang dikendalikan iblis kegelapan dengan mendominasi kekuatan spiritual yang tiada tanding. Tak sebatas itu, sang raja juga memberitahu di hadapan mereka bahwa satu-satunya jalan untuk menyempurnakan kekuatan jimat sakti tersebut yakni dengan cara membangkitkan inti api yang berada di langit. Namun sang Raja King Chun tak mendapatkan ide agar bisa membangkitkan inti api abadi, dikarenakan hanya orang pilihan yang setia dengan mendiang sang Kaisar Langit yang dapat membangkitkan inti api tersebut, Lin Sun, yang tak tega melihat San Yue dan yang lainnya tewas di tangan Putri Sundie. Seketika dirinya mendapatkan bisikan hati yang menuntun langkah kakinya untuk membangkitkan inti abadi yang berada di langit, karena Lin Sun merupakan satu-satunya darah keturunan yang berasal dari klan Luwu, bangsa kucing gunung. Dengan penuh keyakinan ia memutuskan untuk membangkitkan inti api abadi meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Melihat kenyataan tersebut, tentu San Yue menangis sedih kehilangan pujaan hatinya untuk yang kedua kalinya. Tentu saat ini Lin Sun benar-benar telah lenyap untuk selamanya. Melihat jimat sang Raja King Chun sudahlah sempurna, San Yue dengan penuh semangat yang menyuruh sang Raja King Chun untuk segera menuntaskan misi terakhirnya. Dan benar saja, keesokan harinya terlihat kedua pasukan klan Jurang Utara di bawah komando Yun He sudah berkumpul di dataran es yang terbentang luas. Dengan lantang, Yun He mengatakan bahwa dirinya dan pasukan klan Jurang Utara tak akan mundur satu langkah hingga tetes darah terakhir. Mendengarkan ucapan tersebut, seketika Putri Sundie mengerahkan pasukannya untuk membobol mantra pelindung yang mereka gunakan. Dengan licik, Putri Sundie mengendalikan pasukan lembah Wanhua dan pasukan alam abadi agar Yun He membunuh para saudaranya sendiri. Tak sebatas itu, dari kejauhan Putri Sundie juga melesatkan anak panah kegelapan untuk menghancurkan mantra pelindung Jurang Utara. Karena tak tahan berdiam diri, Yun He membalikan anak panah kegelapan tersebut, yang secara bersamaan ia pun melesat di hadapan Putri Sundie, mengajaknya untuk berduel. Akan tetapi, di luar dugaan, di mana kesaktian Yun He saat ini bukanlah tandingan Putri Sundie, di mana cukup sekali hentakan, Yun He dibuat tak berdaya olehnya. Tentu dengan ambisi dan dendam yang amat besar, Putri Sundie tak akan melepaskan Yun He kembali di saat terdesak dan akan mati. Seketika cahaya biru pun melesat dengan kencang, menerjang Putri Sundie hingga terpental. Ya, cahaya tersebut tak lain ialah Cheng Yi. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa sebelum peperangan terjadi, sang Raja Abadi King Chun berhasil menyelamatkan nyawa Cheng Yi dengan menggunakan buah spiritual pohon abadi. Tentu, Yun He dan sang Raja Abadi King Chun sudah merencanakan hal itu sebelumnya agar Putri Sundie benar-benar mengira Cheng Yi sudah binasa. Karena kekuatan spiritual Cheng Yi sudahlah pulih, ia mengatakan di hadapan Putri Sundie untuk segera bertaubat, menyudahi tindakan yang banyak merugikan orang tak bersalah. Namun perkataan Cheng Yi tak digubris, yang seketika ia mengeluarkan jimat handalan lonceng emas untuk menggerakkan pengikutnya agar semakin brutal dan ganas membunuh dengan membabi buta. Dan di saat inilah pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Terlihat pasukan klan Jurang Utara terdesak kewalahan mengendalikan pasukan Putri Sundie yang di bawah kontrol dirinya. Bahkan di saat terdesak dan hampir terbunuh, Nona Luo mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Master Cao Ming dari hunusan pedang Cheng Yun. Berbagai teknik dan strategi yang dikeluarkan, Yun He dan Cheng Yi belum berhasil merobohkan dan mengalahkan Putri Sundie. Yun He yang tak ingin banyak nyawa berjatuhan, akhirnya ia berhasil mengeluarkan teknik manipulasi serangan
dan merebut jimat lonceng pengendali pasukan di tangan Putri Sundie. Dengan hancurnya lonceng tersebut, membuat pasukan yang ia kendalikan seketika berjatuhan tak berdaya. Namun tantangan dan rintangan Yunhei dan Cheng Yi belumlah selesai, di mana Putri Sundie berhasil menjadikan Hawking boneka di bawah kendali dirinya. Yunhei yang merasa nyawa sang Raja King Chun dalam bahaya. Cheng Yi menyuruh Yunhei untuk pergi melindungi sang Raja King Chun. Dan benar saja, Yunhei datang tepat waktu menggagalkan aksi Hawking yang akan menikam sang Raja King Chun. Yunhei yang mengerti Hawking telah dikendalikan aura kegelapan Putri Sundie. Mau tak mau, dirinya harus berduel sengit dengan saudaranya. Tak sebatas itu, di sisi lain Cheng Yi juga berusaha semaksimal mungkin mengalahkan Putri Sundie agar ia masuk ke dalam segel perangkap yang dibuat oleh sang Raja Abadi King Chun. Karena di luar kendali, tentu tindakan Hawking semakin membabi buta, menyerang Yunhei dari segala arah yang membuat Yunhei terpental dan muntah darah. Dari upaya yang mereka lakukan akhirnya Cheng Yi berhasil menerjang Putri Sundie masuk ke dalam mantra segel. Serta Yunhei juga berhasil mengalahkan saudaranya dengan hunusan pedang terakhirnya. Di saat tersadar, tentu Hawking merasa sangat bersalah karena semasa ia hidup tak bisa melindungi saudara perempuannya dengan baik. Ya, karena tak ingin menjadi beban, Hawking memilih untuk mengakhiri hidupnya. Karena kekuatan iblis kegelapan yang berada di dalam tubuh Putri Sundie amatlah susah untuk disegel. Yunhei mengambil tindakan di luar sepengetahuan Cheng Yi dengan mengorbankan inti kekuatannya untuk menyegel iblis roh kegelapan tersebut. Di sela Yunhei melemparkan jimat lentera Raja King Chun ke dalam inti api bumi, serta mengatakan di hadapan Cheng Yi bahwa ia harus mengorbankan dirinya demi keselamatan semua orang dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Putri Sundie. Sebab itulah Yunhei memutuskan untuk terjun ke dalam inti api tersebut demi menghancurkan roh iblis kegelapan untuk selamanya. Karena hanya itulah satu-satunya cara yang dapat ia lakukan. Yunhei meminta Cheng Yi untuk menutup inti api bumi dengan kekuatan spiritual miliknya. Ya, meskipun hal tersebut sangatlah berat bagi Cheng Yi, namun ia tetap menuruti permintaan Yunhei untuk terakhir kalinya. Sebelum berpisah, Cheng Yi memberikan mutiara duyung pada Yunhei agar suatu saatnya tiba, Cheng Yi bisa berjumpa dengan pujaan hatinya. Dengan sedih dan haru, bibir Yunhei mengatakan ia berjanji untuk segera kembali jika misinya berhasil melenyapkan roh kegelapan tersebut. Tentu dengan cita-cita dan harapan mereka dapat membangun rasa kebahagiaan dan kehidupan bersama dengan penuh warna. Mengerti kenyataan tersebut, Raja King Chun menghampiri dan mengatakan di hadapan Cheng Yi bahwa jodoh tak akan pernah berpindah dan berlain hati. Tetaplah sabar, asalkan dengan usaha yang maksimal. Di detik inilah Raja King Chun juga memberitahu Cheng Yi untuk sabar menunggu 100 tahun, 1000 tahun, bahkan hingga 10.000 tahun, karena ia yakin Yunhei akan kembali dengan keberhasilan misinya. Di akhir film, terlihat Master Kong Ming saat ini menjadi sang guru abadi serta hidup bahagia dengan istri tercintanya Nona Luo. Sedangkan Putri King Yao yang menggantikan posisi Cheng Yi menjadi tetua klan di Jurang Utara karena Putri King Yao berdarah asli bangsa klan Rubah. Di dalam lembah Wan Hua, terlihat San Yue menangis bahagia karena bisa berjumpa kembali dengan Lin Sun yang merupakan bangsa klan kucing gunung yang memiliki 9 nyawa. Tak sebatas itu, di dalam lembah juga terlihat Hawking selamat dari kematian meskipun ia harus cacat kehilangan kedua kakinya. Sedangkan di tebing yang amat tinggi, akhirnya penantian Cheng Yi selama 500 tahun tidaklah sia-sia. Di mana ia dapat berjumpa kembali dengan Yunhei sang pujaan hatinya. Namun hal yang tak pernah diduga-duga pun terjadi.
yaitu film pun selesai. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai detik akhir. Tantangan terberat dalam kehidupan ialah menyinkronkan hati dan pikiran agar tetap sejalan demi tercapainya sebuah tujuan. Ya adalah saya Mimin Asik Film pamit undur diri karena mau ngopi di warung Bok Darmi. Saya Mimin Asik Film. Assalamualaikum.